kita bahas gitu ya, atau yang sudah pernah, silakan. Pernah lihat pintu apa? Coba diingat-ingat. Coba salah satu barangkali pernah melihat pintu air, atau mungkin di waktu lihat di sawah atau apa ya, atau lihat saluran irigasi barangkali yang pernah dilihat, sebagian besar pintu jenis apa? Saya pernah lihat pintu air jenis angkat, Pak. Slide gate ya, datar ya? Iya, Pak, slide gate. Jadi di mana melihatnya? Di Bandung Katulampa, Pak. Kebetulan saya Katulampa, ya. Jadi di situ ada, oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di, saya stop share dulu ya. Stop share. Bentar ya. Oke, bentar saya share. Bentar saya share. Nah, ini yang tadi disebut teman Anda ya? Iya, Pak. Katulampa nih. Jadi Bendung Katulampa ada dua ya masuk ke sini. Ini yang ke kampung. Oke. Jadi ada yang pintu yang daerah sini ya, yang di rumah pompa. Nah, ini juga ada pintu-pintunya ya. Kalau Anda lihat ini penggeraknya menggunakan listrik kayaknya. Terus kemudian yang ini mungkin, oh ya, ini menggunakan listrik juga ya. Kalau Anda lihat ini ada motor-motornya, ini ada stang ulirnya ya. Jadi ini kalau dioperasikan berarti nanti akan terangkat ya, diangkat ke atas dengan tenaga listrik gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pintu slide gates ya. Slide gates. Coba ada tempat lain nggak? Tapi rata-rata yang paling sederhana itu ya, slide gate biasa ya. Air, Cisadane, ada kelihatan nggak coba? Nah, ini ya pintu air nih. Ini ada pintu airnya. Rata-rata ini ya, slide gates di sini. Rata-rata slide gates. Apakah
kita bisa lihat. Aduh, bisa. Ini koneksinya kurang bagus ya gambarnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa namanya? Jenis-jenis pintu ya. Tapi nanti masih ada beberapa lagi ya. Kita lanjutkan yang tadi slideshow. Oke, tadi kita sampai ke sektor kids ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ada tipe yang lain yaitu adalah Stony Kids ya. Nah, Stony Kids ini bedanya kalau kita lihat, coba Anda lihat ya. Kira-kira bedanya apa sih dengan pintu-pintu yang sebelumnya gitu? Stony Kids ini. Kalau komposisinya sih mungkin masih sama ya. Ada gate lift-nya ya. Atau daun pintu, ada seal beam-nya, ada roller track, ada roller train. Yang beda mungkin roller train cable ya. Terus kemudian roller train ya. Ini roller train, yang satu roller train cable, ini D ini untuk mengangkat rollernya. Terus kemudian ada F, itu adalah gate lift cable. Jadi ini ada dua sistem angkat ya. Satunya untuk mengangkat gate liftnya atau daun pintunya, satu untuk mengangkat rollernya. Ya, jadi kalau kita lihat bedanya apa? Roller dengan gate lift ini terpisah gitu ya. Roller dengan gate lift terpisah. Nah, pengoperasiannya bagaimana? Nah, pengoperasiannya tentunya karena roller ini posisinya berada di belakang ya dari pintunya. Nah, maka biasanya yang digerakkan dulu adalah ininya, daun pintu diangkat dulu gitu ya. Daun pintu diangkat, kemudian setelah pada posisi tertentu maka roller juga diangkat gitu ya. Sehingga pintu ini nanti tetap berada di depan dari rollernya. Kalau untuk tanpa section ya, potongan A sama. Jadi daun pintu ini pada bagian kiri dan kanan ya, itu bertumpu pada roller gitu ya. Tapi ini rollernya tidak menjadi satu dengan daun pintu gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dia lebih ringan gitu ya. Terus kemudian untuk pengangkatan itu hanya daun pintu yang diperlukan untuk diangkat full gitu ya. Terus kemudian rollernya juga tidak diperlukan terlalu banyak. Oke, ini adalah tipe Stony Kids ya. Nah, kemudian ini ada tipe drum kids ya. Ini hampir sama dengan yang sektor kids ya. Hampir sama dengan sektor kids. Jadi kalau dia dibuka dia akan turun. Kalau diperlukan menutup dia akan ke atas. Ya. Kemudian di sini ada drum, ada udaranya gitu ya. Jadi dia bisa naik ke atas kalau buoyancy-nya cukup besar gitu ya. Nah, ini seperti yang di Hoover Dam ya. Di Hoover Dam ini juga tipe drum kids ya. Tapi contohnya di Fryen Dam ya. Tingginya 5,5 meter, lebarnya 30 meter. Nah, gaya-gaya yang bekerja, ini ada gaya buoyancy, ada gaya hidrostatik, dan gaya berat dari pintu. Nah, selanjutnya kita lihat pintu jenis fixed wheel, ini cukup besar ya. Jadi fixed wheel cukup besar, ini rodanya menempel ya. Jadi ini tapi asnya tidak dari kiri ke kanan.
Tapi ini ada pin wheel-nya satu. Kita lewat aja, tadi sudah dibahas ya. Ini skematiknya. Oke, ini nanti bisa ini komponen-komponennya ya. Jadi rodanya itu adalah yang diarsir ini. Jadi ini adalah kalau kita potong pada bagian tepi, maka ini adalah rodanya, terus kemudian ada pinnya, terus kemudian ada juga landasan ya, track dari rollernya ada di sini. Kemudian pada samping ini ada guide ya, ada side guide-nya, supaya dia tidak maju atau mundur ya, atau tidak terayun. Dan ada tipe yang lain, ini adalah visor kit. Jadi seperti kaca helm ya. Jadi naik turun gitu. Ini kit. Jadi pergerakannya ini sumbunya horizontal, naiknya vertikal ke atas gitu ya. Kalau tidak salah ini ada satu visor kit ini contohnya yang ada di Sungai Thames ya, di Inggris. Kemudian tipe yang lain adalah tipe bear trap ya. Bear trap kit ini fungsinya ada ya. Ada yang sebenarnya saya tambah gambar ilustrasi ya. Nah, bear trap kit ini kalau dia tidak difungsikan itu adalah seperti yang kita lihat di gambar dengan garis putus-putus di bawah ini. Nah, kalau ini difungsikan, maka caranya adalah dengan membuka atau mengalirkan air ya ke area di bawah dari pintu ini sehingga nanti dia akan terapung gitu ya. Nah, kalau untuk menurunkan ya, apabila ini sudah terangkat gitu ya, dia tidak bisa otomatis turun. Nah, jadi untuk menurunkan diperlukan mekanisme untuk mengeluarkan air dari bagian bawah dari bear trap kits ini. Nah, contoh dari bear trap kits kurang lebih seperti ini. Jadi ini pada waktu berfungsi atau pada waktu difungsikan. Nah, misalnya nanti kondisi aliran itu cukup tinggi ya. Kalau banjir misalnya, untuk mengurangi tinggi muka air ya sepanjang saluran atau sungai, maka nanti ini bisa dibuka ya, bear trap-nya diturunkan sehingga muka airnya bisa lebih rendah. Oke. Nah, dari berbagai jenis pintu itu ya, maka untuk suatu keperluan ya, biasanya kita akan memilih ya jenis pintu yang cocok itu jenis pintu yang apa gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Misalnya kita diminta ya untuk mendesain pintu air ya. Jadi faktor-faktornya yang berpengaruh ya. Ini faktor utama biasanya performance ya. Terus kemudian biaya, kualitas ya, dan keandalan. Ya, jadi kinerja, biaya, kualitas ya, terus kemudian keandalan ini dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama kemudahan ya atau keandalan dalam operasinya. Ya. Jadi kalau andal itu ya artinya sangat jarang sekali macet gitu ya. Terus kemudian yang kedua beratnya. Jadi berat pintu ya makin besar dimensi pintu itu tentunya makin berat ya. Tetapi apabila kita memperoleh yang paling bisa mendapatkan yang paling ringan gitu ya, itu tentunya akan mengurangi kesulitan atau mengurangi biaya yang lain juga, misalkan mesin pengangkatnya, mekanisme pengangkatan dan lain-lain. Terus kemudian berikutnya adalah berat, kemudian fungsionalitasnya ya. Jadi semakin sederhana semakin bagus gitu ya. Terus kemudian perawatan ya, semakin mudah ya tentunya akan semakin ini ya yang kita inginkan ya. Terus kemudian
Nah, ini structural requirements. Jadi pintu-pintu itu kalau misalnya ukurannya sudah cukup besar, ya, itu akan membutuhkan satu sistem struktur yang mencukupi, gitu ya. Jadi selain pintunya sendiri, itu juga perlu pilar ya, atau dudukan atau tempat di mana beban-beban dari pintu itu akan disalurkan, ya. Terus kemudian tempat untuk menyimpan pintunya, gitu ya, gate chambers-nya. Terus kemudian ada gates ya, atau kelengkapan pengarah pintu, gitu ya. Itu harus disiapkan. Kemudian gaya-gaya yang bekerja itu akan ditransfer ke struktur struktur ya, mungkin pilar, mungkin dinding dan lain-lain, ya. Jadi ini juga harus diperhitungkan berapa besar dan arah gaya-gaya yang nanti ditransmisikan ke struktur dari bangunan pintu, ya. Kemudian berikutnya adalah kapasitas dari sistem pengangkatan. Nah, tentunya sistem pengangkatan itu harus cukup ya untuk satu pintu, jangan sampai desain pintu nggak kuat ngangkat ya. Nah, kemudian untuk pengangkutan dan pemasangan, ya. Jadi pengangkutan dan pemasangan tentunya diperlukan juga perhitungannya, ya. Jadi kalau kita mendesain suatu pintu itu mulai dari awal sampai akhirnya nanti dipasang, itu prosesnya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena untuk pintu-pintu yang ukurannya besar, tentunya untuk membawa ke lokasi itu memerlukan sarana ya yang sesuai, gitu ya. Tapi kalau misalnya pintu itu, tapi bisa juga misalnya pengangkutannya bisa lewat jalur laut, bisa juga ya. Kalau misalnya pintu-pintu itu di muara, gitu ya. Tapi kalau itu di daerah pedalaman, misalkan untuk bendungan, gitu ya, maka pengangkutannya harus diperhatikan. Atau kalau tidak, ya, maka komponen-komponen dari pintu itu dibawa ya, terus kemudian dirakit di lokasi. Itu seperti kalau sebagai contoh misalnya beberapa bendungan besar ya, itu sistemnya seperti itu. Jadi bagian-bagian pintu ya itu dibawa terpisah ya menuju ke lokasi, setelah itu dirakit baru dipasang, gitu ya. Jadi memudahkan untuk pelaksanaan pemasangan. Nah, saat ini untuk pintu-pintu yang sering digunakan terkait dengan fungsi yang diinginkan, ya, biasanya ini ya, Anda bisa baca nanti ini untuk intake, ini ada jenis-jenisnya, gitu ya. Terus kemudian untuk spillway ada juga tipe-tipe yang biasa digunakan. Kemudian untuk bottom outlet juga ada tipe-tipenya. Yang biasa untuk ziplock biasanya menggunakan meter, fixed wheel atau segmen. Ya. Nah, tapi di sini ada pilihan ya, segmen with vertical rotation. Misalkan kalau lock gates ya, karena dia kalau pintu ini ziplock ya, atau untuk terusan kapal, itu biasanya bukaannya sumbunya adalah sumbu vertikal ya, jadi seperti pintu rumah. Jarang Kenapa? Karena kalau dibukanya itu dia vertikal ya, karena itu cukup besar, itu akan membutuhkan sistem pengangkatan yang cukup berat ya. Jadi kebanyakan kalau ini pintu-pintu untuk navigasi kapal biasanya di vertikal ininya, rotasi ininya. Kemudian untuk saluran air ya, biasanya pintu slide ya, vertical slide, fixed wheel, reverse type segment ya. Nah, jadi dari sini bisa juga ya kita memilih ini untuk bangunan apa sih, gitu ya. Untuk bangunan apa, ya, mana yang mau dibangun, gitu ya. Yang dipilih ya, pintu yang dipilih. Jadi pintu air itu banyak ya. Cuma kalau kita lihat di pintu air irigasi yang kecil-kecil biasanya
yaitu vertical lift ya. Karena apa? Karena simple dan juga masih cukup ringan. Nah, dari berbagai data ya, ini ada guidance ya atau petunjuk ya atau perkiraan tipe pintu apa sih yang digunakan gitu. Nah, di sini tergantung ya dari luas pintu. Tapi ini untuk ini ya high pressure gauge ya. Jadi untuk yang headnya besar, untuk headnya besar. Jadi ini luas pintunya, luas pintu di sini head on seal. Head on seal ini jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, ini adalah seal pintu bagian bawah gitu, misalnya ini adalah dudukan betonnya. Ini pintu misalnya ya. Tapi pintu biasanya berdirinya di atas seal ini. Nah, yang dimaksud dengan head on seal ya, itu adalah tinggi muka air ya terhadap seal-nya ini. Ya. Jadi head on seal itu dari muka air sampai dengan dasar ya, dudukan ya tempat pintu itu bertemu dengan dasarnya. Ya. Jadi head on seal-nya. Jadi kalau tipe-tipenya bisa kalau gate-nya perlu cukup lebar, biasanya menggunakan tapi head-nya rendah. Ya, biasanya menggunakan pintu tipe segmen ya. Terus kemudian P ini mungkin hampir sama dengan segmen ya, kalau kita lihat gradien ini, tapi dia lebih tinggi. Jadi artinya untuk apa nih? Untuk misalnya mau dipakai segmen, tapi pressure-nya lebih tinggi, head-nya lebih tinggi, maka digunakan fixed wheel. Ya. Ya, fixed wheel. Nah, tapi kalau misalkan untuk pintu-pintu yang kecil ya, head-nya tapi tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pintu-pintu air dengan head yang cukup tinggi, itu biasanya gate areanya relatif kecil ya. Karena apa? Karena tekanannya tinggi. Jadi kalau kita membuat atau mendesain pintu untuk tekanan tinggi, biasanya pintunya lebih kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi alternatifnya kalau head on seal-nya tinggi itu adalah tipe slide ya, slide gate. Alternatif kedua C ya, yaitu yang C atau B atau C, caterpillar atau C fixed wheel. Kalau daerah ini ya, daerah gate area rendah tapi head-nya tinggi. Nah, kemudian untuk tipe underflow spillway gates ya. Kalau ini kan high head ya, high pressure gates sampai 200-an ya, 200 meter tinggi head on seal-nya. Nah, kalau ini misalnya untuk yang underflow spillway gates ya, maksimum lah kalau di scale di sini sampai 25 meter ya gate height-nya. Sorry, ini gate height ya di pintu, bukan pressure ya. Jadi di sini ada gate height, tinggi pintu, dan gate span-nya. Jadi untuk underflow spillway, ya, tapi kalau spillway itu biasanya karena posisinya di atas ya, jadi pressure-nya tidak terlalu besar. Jadi kalau spillway itu misalnya ini dasar dari bendungan, nah maka biasanya spillway itu ya posisinya mungkin di sini gitu ya, jadi tidak di bawah, tapi di atas. Jadi head on seal-nya, misalkan ini pintu segmen ya. Jadi head on seal-nya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi pintu-pintunya pilihannya ini adalah antara ini ya, gate height dan span-nya.
Jadi misalkan bisa aja kan, oh kita spannya lebar gitu ya, tingginya harus berapa nih gitu ya, atau pilihan pintunya seperti apa. Jadi pilihannya di sini ada slide, roller, fixed wheel, dan segmen ya. Kalau misalnya ekstrimnya ya kalau gate height dan gate span gate height dan gate spannya pendek ya pilihannya slide ya. Tapi kalau gate span-nya lebar, maka di sini pilihannya antara ini ya, B, C atau E. Roller, fixed wheel, atau segmen. Nah ini pemilihan misalkan untuk gate span yang sama, tapi height-nya berbeda, bisa juga ya. Jadi misalnya gate span 20 misalnya. Kalau misalnya tinggi pintunya misalnya kurang dari 5 ya pakai ini. Kalau misalnya antara 5 10 pakai tipe B ya, roller. Kalau antara 10 sampai 15 berarti pakai yang D ya, stony. Kalau antara di atasnya lagi gate height-nya menggunakan B ya roller ya. B roller, C fixed wheel ya. Bahkan fixed wheel. Lebih tinggi lagi height-nya menggunakan tipe yang segmen. Nah, mungkin pertanyaan nih, kenapa dipilih segmen ya? Kalau ekstrimnya ya, untuk gate span yang sama, misalkan 20, tapi gate height-nya misalkan tinggi gitu ya. Mengapa kira-kira dipilih segmen daripada slide? Mungkin ada yang bisa jelaskan. Kenapa untuk pintu yang lebih tinggi dipilih menggunakan cenderung segmen daripada slide? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, kira-kira kenapa? Kenapa dipilih segmen daripada slide kalau gate height-nya tinggi? Coba ya, saya kasih waktu 5 menit. Coba. Mengapa? Ya. Coba dipikirkan. Ya. Untuk kayak tulis tanda bagus. Mengapa untuk pintu yang relatif tinggi cenderung menggunakan tipe segmen ya? Mengapa? Mengapa untuk pintu yang relatif tinggi dipilih jenis segmen ya daripada tipe-tipe yang lain. Pak, 5 menit coba renungkan kira-kira mengapa gitu ya. Saya yakin sih bisa ya, tapi coba direnungkan dulu.
Oke, udah 5 menit ya. Silakan yang sudah dapat jawabannya. Mungkin bisa menyampaikan. Atau mungkin ada yang diskusi dengan temannya, menyampaikan juga boleh. Kira-kira kenapa untuk gate height yang besar, yang tinggi ya, span yang sama, karena ya kita pilih tipe segmen. Tadi belum kita bahas ya, ini ya, tapi termasuk salah satu ini juga, apa namanya, pertimbangan ya, alasannya itu. Silakan yang sudah dapat jawabannya. Coba jawab Pak. Ya, Apa silakan. mungkin kalau misalnya pintunya tinggi, kalau pakai tipe lain susah diangkatnya gitu Pak? Karena pintunya tinggi gitu. Bisa dijelaskan nggak? Kenapa kok susah diangkat? Karena biar airnya masuk kan berarti kalau pintunya tingginya gede gitu jadi lebih susah diangkat, lebih berat gitu Pak. Jadi butuh. Sama juga kan kalau apa namanya? Kalau dimensinya
Artinya kalau apa namanya saja lebar innya sama gitu ya. Kalau bedanya gini, kalau misalkan sama-sama apa namanya perbedaannya, kalau bentar ya, kalau misalnya ini, misalkan sama nih git span-nya, kalau misalnya kan dimensinya ya, git height-nya sama gitu. Apakah kalau ini, apakah misalkan kita sama-sama menggunakan tinggi yang sama gitu ya, kemungkinan beratnya gitu ya, beratnya kan kita tidak membicarakan beratnya ya, asumsinya gaya yang bekerja lah gitu ya. Kalau gaya yang bekerja kan sama gitu ya. Nah, kalau dari sisi berat mungkin ada selisih gitu ya. Tapi di sini untuk apa namanya? Misalnya untuk misalkan untuk ukuran yang sama ya, tapi kita cenderung pilih yang misalkan kalau dia tinggi ya kita kan pilihnya yang yang segmen gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau jawaban Anda kan tadi karena beratnya kan gitu ya. Karena beratnya ya. Nah, kira-kira ya ada sih kaitannya dengan berat gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sistemnya gimana? Gitu. Kalau berat sih ya sama berat gitu ya. Cuma kan dua-duanya walaupun berat itu asal ada alat angkatnya kan, kalau sama beratnya kan bisa kan gitu ya. Nah, cuma kalau dilihat dari sistemnya nih, yang slide sama yang segmen, kira-kira kenapa kecenderungan milih ke segmen kalau pintunya lebih tinggi? Keuntungannya apa gitu ya? Katakanlah ya beratnya sama gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sistemnya kan beda gitu antara slide gate dan segmen gitu. Kira-kira bedanya apa? Kalau misalkan Anda bayangkan ya, ngangkat slide gate sama ngangkat untuk yang segmen. Kira-kira gaya yang diatasi sama nggak? Antara slide dengan segmen. Ya kan sudah belajar ini kan ya, sudah belajar statika, backtech gitu ya. Anda bayangkan, slide gate itu sistem gayanya seperti apa, kalau segmen ya tadi dilihat ya, itu seperti apa gaya yang harus diatasi oleh sistem pengangkat, kira-kira sama atau beda gitu. Anda bayangkan sistemnya ya, slide gate itu kayaknya siapa sih yang nahan? Segmen gate kayaknya siapa yang nahan? Ya, nanti coba dipikirkan ya, perbedaan ya mekanisme operasi slide gate dan segmen gate, sehingga kalau untuk gate height yang tinggi ya, itu cenderung di sini, kalau ini kan pilihannya ke segmen gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk yang lain ya, tapi ini mungkin nggak terlalu ini ya, yang membatasi mungkin lebih ke gate span-nya gitu ya. Jadi antara untuk yang overflow, kalau ini yang underflow, itu yang overflow, ini ada bear trap. Kalau yang head-nya rendah ya, biasanya menggunakan bear trap. Gate rendah, gate span
juga pendek menggunakan bed trap, kalau gate span tinggi menggunakan flap, gate span-nya lebar menggunakan flap. Terus kemudian kalau lebih tinggi lagi head-nya menggunakan sektor. Terus yang ada juga alternatif menggunakan drum ya. Tapi ini yang sensitif mungkin lebih ke gate span-nya ya. Jadi antara yang pilihan paling rendah itu antara D gitu ya. D itu drum dengan flap ya. Jadi kalau lebar lebih cenderung menggunakan flap. Nah, kemudian untuk tipe underflow dan overflow spillway gates. Dari underflow dan overflow ini artinya aliran bisa lewat atas dan bisa lewat bawah. Jadi pilihannya ini bisa fixed wheel with flap. Jadi fixed wheel atasnya ada flap, terus kemudian segmen dengan flap dan double leaf fixed wheel. Nah, double leaf ini artinya ada 2 daun pintu ya. Jadi kalau double leaf ini ada 2 daun pintu. Jadi misalnya apa namanya? Ini lantai, ini dinding atas ya. Jadi ini ada 2 pintu ya. Ada 2 buah pintunya. Tapi ini posisinya berbeda ya. Posisinya berbeda sehingga operasinya bisa ini dinaikkan, ini diturunkan, atau salah satu atau satu naikkan, satu tetap, atau satu turunkan, yang bawah tetap gitu ya. Bisa seperti itu, atau dua-dua diangkat ya. Itu untuk yang double leaf fixed wheel. Jadi ini pilihannya ada fixed wheel with flap, segment with flap, dan double leaf fixed wheel. Baik, ya. Jadi dari slide saya sebelumnya kita sudah membahas mengenai ini ya, pilihan pintu, terus kemudian terkait dengan karakteristik dari pintu yang kita perlukan, dan juga tekanan yang bekerja ataupun juga tinggi dari pintu dikaitkan dengan jenis dari pintu yang perlu kita pilih. Nah, selanjutnya kita akan melihat gitu ya, mempelajari bagaimana kita bisa mendesain daun pintu gitu ya, menentukan daun pintu yang diperlukan gitu ya. Apa saja sih yang berpengaruh gitu ya. Oke, nah yang bekerja pada pintu air ya, sebetulnya ada 2 ya. Kalau kita membahas ya bangunan air itu gaya yang bekerja bisa hidrostatik, bisa hidrodinamik. Nah, kalau fluidanya dalam keadaan diam, maka gaya yang bekerja adalah hidrostatik gitu ya. Tapi kalau fluidanya bergerak dan misalnya ada perubahan percepatan ya, maka bisa timbul gaya hidrodinamik. Nah, pada pembahasan ini kita melihat untuk dari aspek gaya hidrostatik ya. Nah, kalau ini sudah dipelajari kan ya di mekanika ya, hidrostatik distribusi tekanan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang kita lihat di sini ya, ini adalah distribusi dari tekanan ya. Nah, kalau itu kita integrasikan, maka kita akan memperoleh gaya ya. Dan garis gayanya itu akan berada pada suatu jarak ya dari dasar saluran ya, atau dasar dari perairan gitu ya, atau dasar aliran, dasar saluran ya. Oke. Kemudian, nah ini misalkan ini ada pintunya, ya gaya inilah yang nanti akan bekerja pada pintu. Ya. Nah, kemudian bisa juga di sebelah hulu dan hilir itu ada air ya. Nah, kalau dua-duanya hidrostatik, ya posisinya ya sama ininya. Jadi
letak titik beratnya itu sepertiga H besar ya, atau sepertiga H kecil kalau yang sebelah hilir nih ya. Gitu. Tapi ini untuk pintu datar ya, flat weir gauge. Nah, kemudian ada juga kondisi yang lain ya. Kalau misalnya pintu itu submerged ya, pintu itu tenggelam. Nah, jadi di sini titik beratnya, nah kita juga perlu tentukan nih titik beratnya, berarti kan tidak lagi bidang ininya, bidang tekanan yang bekerja itu kan tidak lagi segitiga ya, tapi trapesium. Nah, di sini tentunya gaya yang bekerja itu adalah gaya akibat tekanan yang bekerja pada permukaan pintu ya setinggi H kecil ini. Gitu ya. Nah, gayanya itu adalah jumlah dari atau integral dari tekanan yang bekerja pada permukaan ini. Ya, itu resultannya adalah W besar. Oke, kemudian kalau salah satunya ada air, ya berarti sebelah kiri ini ada tambahan gaya lagi, gitu ya, bekerja pada pintu. Nah, tentunya gaya yang berada di hilir nanti akan melawan ya arahnya terhadap gaya dari sisi yang lain. Ya. Oke, nah untuk bisa membuat ya satu desain pintu yang ekonomis, ya tentunya kita harus menggunakan material ya atau bahan sedemikian hingga bahan itu akan mendapatkan beban ya sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi artinya misalnya contohnya di sini misalkan yang kita lihat adalah untuk untuk yang namanya horizontal beams ya. Jadi horizontal beams ini katakanlah kan kalau kita menggunakan material yang sama, spesifikasi yang sama, geometri yang sama, bentuk penampang yang sama, maka kemampuan dari horizontal beam ini sama ya semuanya. Nah, tapi kalau kita lihat gaya yang bekerja di sini ini adalah tidak seragam ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan horizontal beam ini pada posisi yang intervalnya sama gitu ya. Jadi kita harus mencari ya, posisi di mana horizontal beam ini akan mendapatkan gaya yang sama gitu ya. Karena kalau Anda letakkan dengan interval yang sama, ada kemungkinan beberapa horizontal beam ini akan mendapatkan gaya yang lebih kecil ya dari yang lain gitu. Jadi artinya kan tidak ekonomis gitu ya. Karena kita memiliki sistem yang atau memiliki komponen dari struktur yang mendapatkan gaya lebih rendah gitu ya dari kemampuannya gitu ya. Jadi tidak optimal. Nah, untuk bisa mendapatkan kondisi ya bahwa setiap horizontal beam ini memiliki mendapatkan beban yang sama, maka kita bisa menghitung ya dengan pertama membagi dulu ya, membagi di mana terdapat area-area yang memiliki beban atau tekanan yang sama atau gaya tekannya sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini area yang pada bidang segitiga ini, bidang tekanan ya, ini dibagi menjadi 4 area gitu ya. 4 area. Jadi ini area yang tandain ya. Kalau saya tandain, ini ada area 1, 2, 3, 4 ya. Nah, supaya kita bisa membagi ini secara geometri ya. Jadi kalau kita bagi secara geometri, itu adalah kita
membuat ini ya lingkaran yang pertama ini, di mana jari-jarinya adalah H/2 ya. Terus kemudian kita tarik ini ya lingkaran dengan jari-jari H/2 juga dari titik ini ke sini ya. Terus kemudian kita buat juga jari-jari dari sini ya. Tapi ini startnya ya. Ini startnya dari titik ini. Berikutnya jari-jari yang apa namanya? Untuk menentukan yang ketiga ini adalah R/2 juga dari titik C gitu ya. Nah, itu kalau secara geometri ya. Tapi kalau secara analitik atau menggunakan persamaan, kita bisa menggunakan persamaan. Nah, ini perlu dilihat ya. Ini adalah untuk kondisi muka airnya itu sejajar dengan pintu gitu ya. Jadi full ya. Posisi bagian atas pintu itu sejajar dengan ini permukaan air. Nah, jadi untuk menentukan posisi dari H ke K gitu ya, di mana K adalah 1, 2, 3 sampai N, maka posisi H ini, HK ini sama dengan H, di mana H adalah kedalaman atau tinggi pintu, ya, yang mendapatkan beban tekanan hidrostatis dikalikan ya H dikalikan akar K dibagi N, di mana K adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya, banyaknya dari area ya dengan nanti kita akan mendapatkan gaya yang sama. Nah, kemudian posisi dari horizontal beam-nya bisa kita hitung dengan persamaan yang kedua, yaitu YK sama dengan 2H per 3 akar N dikalikan K pangkat 3 per 2 minus K minus 1 dipangkatkan 3 per 2 tutup kurung. Ya. Jadi YK itu yang mana? YK ini adalah posisi dari ini, horizontal beam-nya. Ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Posisinya dihitung dari permukaan air. Ya. Nah, ini tadi adalah untuk yang submerged gauge. Ya. Ya. Submerged gauge full ya. Terus kemudian, ini adalah flat wheels. Ini flat wheels ya. Jadi, ini bukan submerged ya. Tapi istilahnya apa tadi? Ya, airnya pada satu sisi ya. Jadi tidak submerged. Airnya pas sini ya. Jadi untuk posisi muka air sejajar dengan bagian atas dari pintu ya. Jadi ini untuk ya. Jadi untuk kondisi ya, misalkan ini pintu, maka muka airnya sejajar ya. Jadi untuk pintu muka air sejajar bagian atas pintu. Nah, untuk yang oh ya, maaf. Tadi jari-jarinya ini ya, jari-jari itu sebetulnya ditariknya terhadap ini ya. Ini jari-jari ke sini gitu ya. Terus ditarik ke sini. Yang ini dari atas sini tarik ke sini. Yang busur ini adalah berarti dari A ditarik ke pertemuan dengan H/4 yang 2, 3 yang ketiga, terus
putar jangka ketemu dengan garis api. Ya. Jadi sini, ini ke sini, ini ke sini, sini. Pusatnya di A, ya. Nah, kemudian untuk yang submerged gauge, ya, di sini kalau dengan cara grafis sama gitu ya, caranya sama. Jadi untuk mencari batas-batas area sehingga menghasilkan beban tekanan yang sama, itu menggunakan jangka, kita bisa gambarkan ya posisinya. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan, tapi ini perlu diperhatikan ya, ini ada H besar, ini ada H kecil. Ya. Oke. Nah, untuk kedalaman HK, nah di sini kita menggunakan ada H besar ya. Jadi kalau H kecil K itu dihitung dari permukaan sampai dengan batas batas dari area-area yang memiliki jumlah gaya hidrostatik yang sama. Jadi H besar dikalikan akar K plus beta dibagi N plus beta. Di mana betanya ini merupakan fungsi dari N, H besar, dan H kecil. Kemudian posisi dari horizontal beam-nya bisa kita hitung dengan persamaan yang terakhir. Oke, jadi ada perbedaan ya. Jadi untuk yang posisi pintunya submerged ya, kita harus menggunakan faktor beta di sini. Oke, nah di sini ada satu contoh ya, satu contoh ilustrasi untuk penentuan menghitung posisi ya dari lokasi dari horizontal beam dan juga gaya bekerja. Oke, jadi di sini ada satu pintu dengan tinggi 4 meter, lebarnya 6 meter. Ya. Lebarnya 4, tingginya 6. Ya. Jadi lebarnya 4, tinggi 6. Kemudian diinginkan akan dipasang 6 buah horizontal beams ya, sehingga masing-masing akan mendapatkan beban yang sama. Nah, kemudian headwater pada hasil adalah 10 meter. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, posisi muka air itu berarti adalah 4 meter di atas dari tepi pintu bagian atas. Ya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menentukan ya berapa tinggi maksimum, berapa tekanan maksimum ya, atau gaya maksimum atau gaya dorong maksimum yang bekerja pada pintu dan letak garis gayanya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan di mana letak dari horizontal beams ya, agar semua horizontal beams itu mendapatkan beban yang sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kondisinya itu adalah kondisi submerged ya. Jadi artinya kalau kita lihat ini kondisinya jadi ini kalau seperti ini, oke. Jadi kalau misalkan kita ada pintu ini ya, ini tingginya 6 meter, ini seal-nya di sini. Jadi katakanlah ini adalah dinding gitu ya. Nah, maka muka air itu di sini ya. Jadi muka air itu adalah 4 meter di atas dari pintu. Ya, tentunya distribusi gaya hidrostatisnya akan seperti ini gitu ya. Nah, untuk mencari bagaimana caranya? Berarti ya kita harus, kalau pertanyaan yang ini water truss ya pada gate,
dan posisinya, ya berarti Anda harus cari ini, luas ini ya. Berapa ini luasnya? Atau caranya ya ini aja, luas yang segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil. Ya. Terus nanti garis gayanya ini adalah yang melalui garis titik berat dari trapesium. Ya. Terus karena ini adalah posisi muka air berada di atas dari lebih tinggi ya dari tepi pintu bagian atas, maka perhitungannya akan menggunakan persamaan yang menggunakan pita. Ya. Dan ini kondisinya seperti ini. Gaya dorong akibat hidrostatik gamma A kalikan YC. Ya. Bisa juga dengan persamaan ini. Terus kemudian jarak W terhadap ambang menggunakan rumus titik berat dari trapesium. Ya. Posisinya ketemu di sini. Terus kemudian ini H kecil harusnya ya. Untuk menentukan H kecil K, kita harus mencari dulu nilai betanya. Kita cari nilai betanya. Kemudian ini dengan persamaan, ya, jadi N kalikan H dikurangi H kecil kuadrat dibagi H besar kuadrat dikurangi H besar minus H kecil dikuadratkan. Nah, betanya, berarti kita bisa menggunakan persamaan YK dan H kecil K dan YK. Ya. Oke, jadi kalau dihitung, ini HK-nya, posisinya dari permukaan air ya. Ini ada 6. Jadi yang paling bawah ini 10 meter, berarti itu adalah di bagian paling bawah ya, ininya, batasnya ya. Tapi ini batasnya ya, kalau H ini batasnya. Kemudian kalau posisi dari horizontal beam-nya, ini dengan persamaan yang kedua, untuk masing-masing N dari 1 sampai 6, ya, maka kita bisa memperoleh posisi dari YK-nya gitu ya. Oke, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi tapi tadi ada 6 ya. Jadi ini ada 6 buah gitu. Jadi ada dari atas ya. Ini 1. Terus terakhir ini horizontal beam yang ke-6 ya di sini. Ada 6 buah horizontal beam. Oke, untuk yang ini menentukan posisi horizontal beam, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini perhitungan HK dan YK-nya memang jumlahnya harus 6 atau ada batasannya seperti itu, Pak? Soalnya di soal sepertinya tidak. Statementnya tidak ada begitu. Ya, jadi di soal itu nih memiliki 6 equally loaded horizontal beams ya. Oh, maaf Pak. Ya. Saya Jadi, kurang membaca tadi. Di awal diminta untuk kita akan menggunakan 6 gitu ya. Nah, tapi bisa aja sih misalnya kalau menggunakan kurang dari 6 atau lebih dari 6 gitu ya. Nah, tentunya kalau dalam misalnya kalau dalam desain, tentunya nanti kita harus melihat ya, karena kan load-nya ini melebihi nggak dari kapasitas atau kemampuan dari beams-nya gitu ya. Artinya kan kalau di sini kan kita asumsikan ya, masing-masing beam itu nanti akan mendapatkan gaya gitu ya, merata sebesar yang ada pada ini ya gayanya kan berarti ini adalah pada masing-masing beam ya. Gaya bekerja itu adalah ini dibagi 6 gitu ya. Karena kan ini sama nih tadi
kita menentukan posisi ini kan supaya masing-masing beams itu dapat beban yang sama gitu ya. Nah, dengan demikian ini akan mempermudah kita untuk mencari ini ya. Oh, kalau demikian profil yang profil dari beamsnya misalkan baja misalkan profilnya yang mana nih yang sesuai ya supaya dia mampu menahan gaya sebesar sekian kilonewton ya, terus kemudian dia tersebar merata kan gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya lebih detail lagi kan mungkin ini ya, artinya dia lanjutannya berapa sih gitu ya yang diperbolehkan kan gitu ya. Jadi apakah profilnya boleh pakai ini atau harus yang lebih yang profil yang lain gitu ya, profil baja yang bersesuaian gitu ya. Jadi nanti larinya ke penentuan profil baja yang diperlukan atau profil horizontal beam yang diperlukan. Atau bisa juga dibalik ya, misalnya profil horizontal beamnya mampu menahan sekian gitu ya. Nah, jadi ini harus dipasang di interval berapa kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diketahui misalnya horizontal beamnya itu memiliki kemampuan masing-masing ya untuk span ini adalah sekian kilonewton misalnya. Nah, berarti nanti kalau kita sudah dapat ini besarnya thrust dari hidrostatik ya kita bagi aja dengan berapa gaya yang diizinkan untuk per horizontal beam gitu ya. Jadi kan nanti dapat jumlahnya atau dapat banyaknya horizontal beam yang akan digunakan. Nah, nanti itu bisa digunakan untuk mencari posisinya gitu ya. Misalkan kalau yang tadi misalkan 6 gitu ya. Oh, berarti posisinya di berapa sampai berapa gitu. Gitu ya penjelasannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya daun pintu itu ya selain horizontal beam itu juga diperlukan skin plate ya. Jadi diperlukan plat pintunya gitu ya. Nah, skin plate ini tebalnya minimum itu adalah 8 mili ya. Nah, 8 mili ini asumsinya untuk ini ya, untuk mengantisipasi kalau misalkan ada korosi ya atau karat dan lain-lain. Nah, untuk pintu kecil yang mungkin maintenance-nya bagus bisa menggunakan tebal 6,5 mili ya, 6,5 mili ya tebal ya. Biasanya kalau baca profil yang untuk itu 3 mili, ini 6,5 mili. Nah, sebagai ini ya untuk pembanding ya. Nah, pintu air yang menerima tekanan tinggi itu bisa mencapai tebalnya ya, tebal skin plate itu bisa sampai 40 mili ya. Misalnya di bendungan Itaipu di Brazil gitu ya. Itu tebalnya 40 mili atau 4 cm ya bajanya. Terus kemudian lebar pintu 6,5 dan tinggi pintunya 22 meter ya. Terus headnya itu adalah 140 meter. Jadi tekanannya ini cukup besar ya. Maka pintunya juga 40 mili tebalnya. Nah, untuk menentukan tebal dari pintu ya, itu kita bisa menggunakan pertama kita hitung dulu ya tegangan lentur ya, yang bekerja pada plat ya akibat tekanan air. Itu adalah satu koefisien bagi 100 kalikan P. P adalah tekanan air di istilahnya di center ininya ya, centroidnya. Kemudian kalikan A kuadrat ya. Kuadratnya apa ya? Ini mungkin panjang sebenarnya. Ya, lebar, sorry. Ini lebar. Lebar dibagi dengan T kuadrat, di mana T kuadrat adalah tebal. Ini harusnya T kecil. T kecil ya, T kecil, ini P kecil, ini K kecil.
sorry, ini harusnya A ya, sisi terpendek nih. Oh ya, ngetiknya kayaknya salah ketik ini. Jadi A adalah panjang sisi terpendek. Jadi kalau di sini misalkan ada AB ya, A-nya sisi terpendek. Nah, untuk tabel K itu kita bisa lihat di sini ya, ada 4 jenis ya. Yang pertama, unfixed mounting of the four edges. Jadi di sini kalau misalkan tidak ada jepit ya, misalkan dia bertumpu biasa gitu ya, seperti ini. Terus kemudian kalau yang B ini adalah rigid fixing, jadi semua dijepit pada ke semua sisi. Ini K-nya kita bisa lihat di sini. Terus kemudian untuk yang C, ini adalah rigid fix pada 3 tepi. Kemudian yang di unfix, yang di sisi keempat gitu ya. Nah, bedanya untuk yang C ini sisi yang panjang yang apa? Unfix ya. Kalau yang D ini adalah sisi pendek yang di unfix. Jadi ini satunya jepit, satunya ini ya. Satunya jepit, satunya tumpuan biasa. Nah, jadi di sini yang di apa namanya? Nilai K-nya ya. Jadi kan ada plus minus sigma 1, ada plus minus sigma 1Y ya. Jadi kalau di sini kalau untuk yang bebas ya, tepi-tepi bebas ini cuma ada 2. Kalau tepi yang ada jepit ya, yang B, maka ada yang di tengah dan juga ada yang di pinggir ya. Ada yang di tengah, ini sigma 1Y, sigma 1X, kemudian ada sigma 4X ya, sigma 4Y, ada sigma 3Y, ada sigma 3X ya. Oke, jadi nilai K bisa kita tentukan di sini tergantung dari nilai rasio B per A dan juga bagaimana sistem peletakan di masing-masing sisi. Ya. Nah, kemudian defleksi maksimum pada plat. Defleksi maksimum ini adalah alfa dikalikan P kalikan A pangkat 4 dibagi E modulus elastisitas dikalikan T pangkat 3. Ya. Oke. Sedangkan untuk alfanya ini merupakan fungsi dari B per A. Sebagai contoh ya, di sini akan dihitung tegangan dan defleksi pada plat. Jadi platnya yang ini ya, yang diarsir ini platnya. Kemudian tepinya ini adalah rigid ya, fix ya. Rigid fix ya. Rigid fixing. Terus kemudian ukurannya 125 cm kali 50 cm. Tinggi dari centroid terhadap permukaan itu adalah, atau headwaternya adalah 36 meter. Kita cari dulu B per A-nya 2,5. Kemudian untuk B per A 2,5 dengan keliling rigid fix, maka kita dapatkan ini 2,5 ya. Berarti nilainya ini, nilai A-nya sigma 1X, sigma 1Y, sigma 4, dan sigma 3. Ya. Masing-masing yang di tengah ya, jadi kita hitung yang di tengah, kemudian di tepi sisi pendek dan di tepi sisi panjang. Oke, di sini kita sudah dapat koefisiennya ya, 25, 8, 34,3, 50. Oke. Nah, nanti tinggal dihitung ya ininya. Apa namanya? Nanti coba dilanjutkan ya. Kalau tadi kan kita bisa menggunakan persamaan ini ya, defleksi maksimum. Terus kemudian menghitung sigmanya ya.
Nah, jadi sigma tadi kan kalau tegangan lenturnya, tadi kita kan sudah dapat ya, nilai K-nya sudah, P-nya Anda bisa hitung dari tekanan hidrostatis, A-nya diketahui. Nah, terus kemudian, nah ini T-nya akan kita cari ya. T-nya kita cari, kemudian sigma, ini sigmanya, ya mungkin di sini kita baru bisa menghitung untuk defleksi, untuk menghitung tegangannya ya. Jadi tegangannya bekerja berapa gitu ya. Oh ya, kita diminta untuk menghitung tegangan saja ya. Tadi tebalnya berapa sih? Tebalnya dikasih nggak? Tebalnya, oke, tebalnya ini ya, dikasih T19 mili ya, 19 mili mungkin. 19 mili. Oke, nanti ini kita lanjutkan ya minggu depan. Tapi ini nanti akan saya share PDF-nya untuk nanti bisa Anda coba pelajari gitu ya. Jadi minggu depan tinggal kita bahas saja. Baik, untuk materi hari ini sebenarnya sampai di sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Maaf Pak, mungkin ingin bertanya tapi terkait tentang pelaksanaan ujian Pak. Ya. Kira-kira untuk pembangunan air akan dilaksanakan offline atau online ya Pak? Untuk ujian saya akan mengikuti prodi ya. Jadi kalau wajib luring, nanti kita luring. Kalau harusnya hari ini ada pengumuman. Jadi saya masih nunggu dari prodi. Gitu. Oh, begitu Pak. Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti Anda coba ikuti juga ya. Mungkin dari prodi ada pemberitahuan atau jadwal. Baik Pak. Ya. Oke, silakan kalau ada yang lain.